Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Ya, selamat datang di Unires Class. Pada kesempatan kali hari ini kita mempelajari tentang gunnah musyaddadah ya. Kita akan mempelajari berbagai hal tentang gunnah musyaddadah ya. Baik teman-teman ya, apa saja sih yang kita pelajari pada kesempatan kali ini? Pertama teman-teman kita akan pelajari dulu pengertiannya ya. Kemudian huruf-huruf dari guna musyaddada, syaratnya apa, kemudian cara membacanya itu bagaimana dan contohnya itu seperti apa ya. Nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang guna musyaddada. Oke teman-teman, kita akan bahas dulu pengertian dari guna musyaddada. Ya. Oke teman-teman ya, ma makna gunnah ya. Ma makna gunnah. Dan ma makna musyaddadah ya, kita harus pelajari dulu secara bahasanya ya teman-teman ya. Secara bahasa gunnah diartikan dengung ya. Gunnah itu artinya dengung, gunnah itu artinya dengung. Kemudian musyaddada berasal dari kata syaddah ya, artinya tasydid ya. Jadi musyaddada artinya karena ditasydid ya, karena ditasydid. Teman-teman bisa ya, teman-teman saya rasa teman-teman sudah tahu tasydid itu seperti apa ya. Jadi tasydid itu seperti ini teman-teman, biasanya ya penulisannya di dalam Al-Quran tasydid ini seperti ini ya. Nah, jadi pengertian guna musyaddada ya, guna artinya dengung dan musyaddada artinya karena ditasydid seperti itu. Sedangkan secara istilah guna musyaddada adalah huruf mim dan nun bertasydid ya. Jadi teman-teman ya, guna musyaddada adalah huruf mim dan huruf nun yang bertasydid ya. Hanya huruf nun dan huruf mim yang bertasydid. Oke, kita masuk ke ini, huruf gunnah musyaddada. Nah, sebagaimana yang ada di slide pengertian tadi teman-teman ya, bahwa gunnah musyaddada hanya terjadi pada dua huruf saja ya. Dua huruf saja, yaitu pertama teman-teman huruf nun ya, huruf nun yang bertasydid. Huruf nun yang bertasydid, kemudian yang kedua yaitu ada huruf mim yang bertasydid ya. Ada dua huruf, pertama huruf nun yang bertasydid, yang kedua ada huruf mim yang bertasydid ya. Dia syaratnya teman-teman harus ada tasydidnya. Mimnya ini tidak boleh kalau tidak bertasydid. Begitu juga dengan nun. Syaratnya harus bertasydid ya. Dan dia hanya dua huruf ya teman-teman, huruf nun bertasydid dan huruf mim bertasydid ya. Nah, syarat gunnah musyaddadah itu seperti apa sih? Nah, teman-teman, perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari bahwa syarat dari gunnah musyaddadah yaitu syaratnya adalah tasydid yang ada pada gunnah musyaddadah adalah tasydid asli ya. Ini penting teman-teman ya. Adalah tasydid asli ya. Tasydid asli ya. Bukan tasydid hukum sebagaimana yang ada dalam hukum idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah ya. Ya, teman-teman. Bukan ya. Bukan tasydid yang ada dalam hukum idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah ya. Jadi teman-teman ya, kita pernah mempelajari tentang idgham bi gunnah ataupun idgham bila gunnah ya. Teman-teman, misalnya idgham bi gunnah, saya kasih contoh ya teman-teman. Hum ya. Hum min ya, misalnya hum min ya. Hum min. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kan ada tasydid juga ya. Mimnya ada tasydid ya. Tetapi kenapa mim ini ditasydidkan ya? Ini contohnya misalnya teman-teman bukan idgham bi gunnah tetapi idgham mislain ya maksud saya. Contoh idgham mislain ya. Kenapa ini dimimkan ya? Karena ini tadi. Karena disebabkan oleh mim sukun ini. Nah, dan dia bukan tasydid asli namanya. Tapi disebabkan oleh hukum lain seperti itu. Jadi yang menjadi syarat dari guna musyaddadah ini dia harus tasydid asli. Artinya tasydidnya itu berdiri sendiri atau tidak disebabkan oleh hukum-hukum bacaan lain ya. Tidak disebabkan oleh hukum bacaan lain. Misalnya bagaimana Mas ya? Contohnya seperti ini. Inna ya. Nah, kita bisa lihat tasydid nun di sini ya. Tasydid nun di sini teman-teman
Dia tidak disebabkan oleh hukum sebelumnya atau nun sukun atau tanwin atau mim sukun ya. Dia berdiri sendiri dan ini disebut dengan tasydid asli. Ya, tasydid asli. Itu syarat yang harus kita pahami ya. Jangan sampai kita nanti mengatakan bahwa yang ini ya, ini adalah gunnah musyaddadah, bukan gunnah musyaddadah ini. Tapi yang ini ya, ini termasuk dalam gunnah musyaddadah seperti itu. Nah, cara membaca gunnah musyaddadah itu seperti apa? Oke, teman-teman ya. Cara membaca gunnah musyaddadah. Cara membacanya adalah menekan suara mim atau nun bertasydid. Menekan, kita tekankan suara kita ketika kita membaca nun sukun, nun bertasydid atau mim bertasydid ya. Nah, menahannya itu kurang lebih 3 harkat ya. Kurang lebih 3 harkat. Ya teman-teman, gunnah ini artinya dengung ya. Artinya kita dengungkan, kita dengung, kita tekan kurang lebih 3 harkat ya. Kita dengung, kita lamakan, kita tekan kurang lebih 3 harkat. Cara membacanya seperti itu. Kemudian teman-teman ya, contohnya bagaimana? Langsung kita praktek saja bagaimana cara membaca gunnah musyaddadah. Nah, ini ada contoh teman-teman ya, contoh gunnah musyaddadah. Nah, seperti yang saya sampaikan, syaratnya harus ada tasydid asli. Ya, tasydid asli. Kita bisa lihat di contoh pertama teman-teman, amma ya. Ya, tasydid di sini ya adalah tasydid asli ya teman-teman. Dia tidak disebabkan oleh hukum nun sukun atau tanwin atau hukum lainnya. Dia tasydid asli ya. Cara membacanya tadi ditahan atau ditekan atau didengungkan atau dilamakan sebanyak 3 harkat atau 3 ketukan ya. Seperti ini. Amma yatasah ya. Kita dengungkan, kita lamakan sebanyak 3 harkat atau 3 ketukan ya. Jadi teman-teman ya, sangat mudah, tinggal kita menekan atau melamakan di mim sukun atau nun, mim tasydid atau nun bertasydidnya, seperti itu ya. Contoh selanjutnya teman-teman bisa lihat ini, fa inna ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, bahwa ya nun di sini adalah nun bertasydid dan tasydidnya itu adalah tasydid asli, bukan disebabkan oleh hukum nun sukun lainnya atau tanwin dan sebagainya. Tetapi dia berdiri sendiri dan dia merupakan tasydid asli. Jadi teman-teman ya, cara membacanya kita lamakan. Kita dengungkan kurang lebih 3 harkat. Fa inna ma'al usri yusra. Ya gitu ya. Kita lamakan atau kita dengungkan. Ya. Jadi teman-teman, saya ingin memberikan tips kepada teman-teman ya. Bagaimana cara kita biar bisa kayak apa namanya? Otomatis gitu ya. Kita membaca gunnah ini dengan dengung ya. Kita bisa teman-teman memvariasikannya dengan lagu dan jangan kita datarkan ya. Karena mungkin kalau dengan lagu kita lebih menikmati dan kita juga memberikan hak kepada huruf itu gitu, kepada hukum bacaan itu gitu. Misalnya teman-teman, contoh misalnya inna ya. Inna ya. Inna ya. Sama juga misalnya yang tadi ya teman-teman, yang amma tadi ya. Amma yatasaalun. Atau amma yatasaalun. Ya, kita bisa memvariasikan gunnah musyaddadah dan kita juga telah memenuhi haknya untuk didengungkan, ditekankan, dilamakan kurang lebih sebanyak 3 harkat atau 3 ketukan. Oke teman-teman, saya rasa cukup penjelasan tentang gunnah musyaddadah. Mudah-mudahan teman-teman paham semua dan saya mohon maaf apabila banyak salah kata dan sebagainya. Sampai berjumpa kembali di materi-materi selanjutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.